Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang lanjutan konsep package. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu pertama menulis paket yang menggunakan fitur overloading, kemudian mendeskripsikan kesalahan dengan program yang saling referensial, kemudian inisialisasi variabel dengan satu kali prosedur, kemudian mengidentifikasi persistent state. Yang pertama yaitu overloading, menggunakan nama yang sama untuk berbagai subprogram dalam PLSQL block, kemudian subprogram atau package. Memerlukan parameter formal dari subprogram untuk membedakan nomor, urutan, atau tipe data. Membantu untuk membuat lebih fleksibel karena pengguna atau aplikasi tidak dibatasi oleh tipe data yang spesifik atau jumlah parameter formal. Catatan di sini yaitu hanya subprogram atau local package yang dapat menjadi overload. Kemudian yaitu contoh dari overloading di sini yaitu kita create array plus package yang bernama overpage, kemudian kita deklarasikan prosedur yaitu namanya adalah add dengan parameter di sini yaitu bigitnum, in department ID, percent type, kemudian binning kita ambil dari tabel departemen yaitu pada kolom departemen name. Di sini default unknown. Kemudian kita juga ambil parameter pilot. Kemudian kita prosedur sama yaitu add dengan parameter binning dan pilot. Kemudian kita end overtake. Itu kita akhiri package. Ini adalah contoh yang lainnya yaitu di sini merupakan overtake body. Di sini package body, sedangkan yang tadi adalah package spesifikasi, yaitu deklarasi. Kita klik array plus package body overfit, kemudian prosedur dengan parameter sebagai berikut. Kemudian kita awali insert into department, yaitu pada departemen ID, departemen name, dan lokasi ID dengan value yaitu pada parameter yang di atas yaitu bigitnum, bname, dan pilot. Kemudian kita akhiri prosedur dengan end add. Kemudian kita tuliskan prosedur add dengan parameter bname dan pilot. Kemudian sama yaitu kita deklarasikan bahwa insert into department yaitu pada double department, sedangkan isi yaitu departemen ID, departemen name dan location dengan value-nya adalah departemen sequential next file, kemudian parameter bname dan pilot. Kemudian kita akhiri prosedur dan kita akhiri package. Berarti dapat disimpulkan bahwa overloading di sini yaitu terdapat dua prosedur pada satu package. Contoh overloading, sebagian besar build ini fungsi kelebihan beban. Sebagai contoh, lihat fungsi toChar dari standar paket tersebut, yaitu fungsi toChar P1 dengan tipe datanya yaitu date, kemudian return char. Kemudian function toChar P2 dengan tipe datanya dan number, return char. Kemudian function toChar P1 date, P2 char 2. Kemudian yang di bawahnya adalah P1 number, P2 char. Jika Anda mengujikan ulang dalam membangun subprogram dalam PLSQL, program deklarasi lokal akan mengoverride deklarasi global. Di sini menggunakan deklarasi forward. Harus mendeklarasikan identifier sebelum menggunakannya. Di sini kita deklarasikan identifier-nya. Ini illegal reference. Menggunakan deklarasi forward, sini prosedur, kemudian ini adalah merupakan forward declaration, kemudian prosedur dengan nama word bonus, ini merupakan subprogram, definisi dari subprogram, alphabetic order, call rating karena sudah deklarasikan di atas, kemudian prosedur yang bernama call rating, kemudian kita akhiri forward yaitu package body.
membuat prosedur on time. Di sini yaitu create curly brace package yang bernama text, kemudian deklarasikan text yaitu tipe data yang number, ini merupakan deklarasi dengan tipe public, kemudian kita akhiri package. Ini merupakan spesifikasi package, kemudian kita tulis spesifikasi dari body yaitu sama dengan nama text. Kita deklarasikan di sini adalah semuanya adalah private, yaitu kita hanya mengakses pada kelas itu sendiri. Kemudian bikin select read value ke dalam tags yaitu variabel yang ada pada package spesifikasi, yaitu dari tags read, tabel tags read, kemudian di mana read namanya adalah tags. Kemudian kita akhiri package. Pembatasan fungsi package yang digunakan dalam SQL. Sebuah fungsi dipanggil dari sebuah query atau pernyataan DML yang tidak dapat berakhir saat transaksi, membuat atau rollback save point atau sistem alter atau sesi. Sebuah pernyataan query atau pernyataan DML paralel tidak bisa mengeksekusi pernyataan DML atau modifikasi database. Sebuah pernyataan DML tidak dapat membaca atau modifikasi tabel tertentu yang dimodifikasi oleh pernyataan DML. Di sini adalah user defined package, yaitu text pack. Di sini spesifikasi package-nya yaitu kita gunakan function, yaitu dengan nama tags. Kita panggil function tags dengan parameter value, kemudian kita return number. Dan untuk bodinya di sini kita juga panggil function tags. Kemudian kita deklarasikan variable dengan tipe number, yaitu dengan nilai 0,08. Kemudian kita kembalikan nilai yaitu value dikali variable. Value di sini didapat dari function tags, kemudian variable adalah deklarasi variable yang bertipe number. Kemudian kita akhiri function, kemudian kita akhiri text pack. Memanggil fungsi package user define dari statement SQL. Di sini kita select, kemudian text pack, text pack ini merupakan nama dari package. Kemudian ini merupakan fungsinya yang berisi gaji. Kemudian kita tampilkan salary. Kemudian kita tampilkan last name dari tabel employee. Maka akan tampil sebagai berikut dan ditemukan 109 baris. Kemudian contoh persistent state pada package variable. Create curly brace package, nama package-nya yaitu com package, kemudian deklarasikan keycom dengan tipe datanya adalah number dan diinisiasi 10. Kemudian prosedur kita create prosedur dengan nama resetcom, parameter pcom yaitu number. Kemudian untuk body package-nya di sini sama, namanya adalah com package, dan di sini kita tulis fungsi yaitu validate.com dengan parameter pcom yaitu sama in number. Kemudian kita berikan return boolean. Kemudian deklarasikan vmax.com dengan tipe data number. Kemudian kita tulis blok PL/SQL di sini. Ini merupakan kode dari blok PL/SQL. And validate.com ini mengakhiri function. Kemudian kita panggil prosedur reset.com dengan tipe data pcom in number. Kemudian kita panggil validate.com dengan spesifikasi nilainya, dan kita akhiri prosedur dan kemudian akhiri package. Kemudian persistent stage pada package variable. Waktu, kemudian user Scott, user Jones. Kita eksekusi com package prosedur reset.com yaitu dengan parameter adalah 0,25, mascomnya 0,4, lebih besar dari 0,25. Kemudian kita masukkan ini valid, keycomnya sama dengan 0.25, insert into employee yaitu pada last name commission PCT dengan nilai Madonna dan 0,8.
mascomnya adalah 0,8. Kemudian karena ini valid maka akan dieksekusi 0,8 lebih besar dari 0,5, maka gcom-nya adalah 0,5. Kemudian setelah itu kita akan eksekusi, yaitu reset count 0.6, maxcom sama dengan 0,4, lebih kecil dari 0,6, ini invalid, sehingga rollback kemudian exit. Kemudian kita login kembali dengan gcom sama dengan 10, kemudian maxcom-nya adalah 0,4, maxcom-nya adalah 0,4, maxcom 0,4. Kemudian ini valid, kita eksekusi package yaitu 0,25. Mengontrol persistent state pada kursor package, contohnya root early place package dengan nama package is kursor C1 is select employee ID from employee order by employee ID secara descending. Kemudian kita buat prosedur dengan nama proc 1 3 rows, proc 4 6 rows, and package. Ini mengontrol sistem set pada cursor path pada package body. Kita deklarasikan vmno number, kemudian kita panggil prosedur pro C1 3 row list begin, kemudian kita open C1 yaitu fungsi record maksudnya, kemudian kita lakukan looping fetch jatuh ke vmno yang telah kita deklarasikan, kemudian kita akan tampilkan ID, kemudian kita akan keluar jika C1 ini lebih besar dari 3. Kemudian end prosedur proc 1 0. Kemudian kita buat prosedur lagi, yaitu untuk prosedur proc 4 6 row is begin, kita lakukan looping dan akan keluar jika besar sama dengan 6. Kemudian kita tutup record, kemudian end prosedur, kemudian end package. Eksekusi package set server output ini untuk menampilkan. Untuk mengeksekusinya kita gunakan execute package dot nama prosedurnya sehingga tampil sebagai berikut. Tabel PLSQL dan record pada package. Ini merupakan tabel PLSQL dan record pada package. Create early place dengan nama emp package, kemudian tipenya em table is table of. Ini adalah tabel pada employee, index dan binary integer. Kemudian kita buat prosedur emp table dengan parameter emp table out, emp table type, yaitu. Kemudian untuk body package-nya kita panggil prosedur read emp table, kemudian kita gunakan index di sini dimulai dari 0, begin for emp record. Ini untuk emp record dimasukkan select semua, berisi select semua data dari tabel employee, kemudian lakukan looping emp table i sama dengan emp record. Nah, di sini kita akan looping dengan penambahan, kemudian akhiri looping, kemudian akhiri prosedur dan akhiri package.